Itu aja sih. Oke, aku ada pertanyaan untuk kalian berdua. Pada saat hakim, kan hakim masalah begini, memutuskan satu, menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Itu kan memang begitu kan redaksi sebuah putusan. Perasaan kamu gimana waktu di berdengung begitu? Waktu udah ketok pada saat gitu loh. Memang begitu. Oh ya, fine. Gimana perasaannya? Dari yang bahagia ingat masa pelaminan dengan baju pengantin dipesan dari mana gitu loh. Gimana rasanya? Dan sesudah itu you back home, he's no longer there. Gimana rasanya? He's no longer there-nya mah udah nggak. Oh, udah lama ya. Karena ya aku cuma bilang, oh my god, yes, finally I'm not with him. I'm free gitu. I'm not with him anymore. But you say, finally, thanks God, I'm free now. Karena bukan freedom yang aku cari, it's not that. It's not freedom, I want freedom, no, it's not that. So what? I want happiness. Oke. It's different ya. Oke. Gimana? Anda pada saat diketok begitu perasaanmu gimana? Kalau Tiwi sih justru pas lagi keputusan tuh aku nggak datang bang. Oke. Yang datang diwakili sama Waktu kamu dengar berita itu, pasti kan di SMS. Iya. Sudah cerai. Iya. Perasaanmu gimana? Aku kaget dan aku sedih sih sebenarnya. Oke. Aku sedih tapi ya udah gitu. Hidup harus terus berjalan dan itu adalah keputusan aku. Jadi mau gimana pun memang mau sepet apapun aku telan, aku coba jalan gitu. Tapi kalau misalnya memang ya aku berharap hanya mudah-mudahan bisa berhubungan baik walaupun itu hanya untuk Reo itu aja sih. Dan sesudah cerai, do you feel lebih bahagia berdua? I'm happy ya. Bahagia sih bang. Happy ya. Bahagia. Berarti kalau kayak gitu kebahagiaannya bukan dalam perkawinan dong. Maksudnya? Berarti kalau kayak gitu pada saat merasa bahagia, bahagia itu bukan bahwa bahagia itu bukan berasal dari sebuah perkawinan. No, bukan. Karena aku baru mengerti sekarang, bahagia itu berasal dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa rely our happiness to someone else. Yes. Even our spouse, our partner, nggak bisa. Jadi bahagia itu harus datang dari sini, dari diri kita sendiri juga. Aku mau tanggapan, mau kasih komentar. Kenapa sih kamu kalau bicara tentang mantan suami kamu berkaca-kaca mata? Karena belum selesai sakitnya. Enggak mungkin. Karena- Satu atau kedua. Karena ada sesuatu yang gitu loh ya. Satu kedua, kamu mencintainya masih ya? Atau benci? Gimana ya? Kalau dibilang mencintai sih kan? mungkin sudah sakit kali ya. Jadi lebih kamu terpenting sih mungkin karena aku sedih karena Reo sih. Kau udah membahas soal anak, membahas soal perkawinan, kadang mungkin karena masih berasa sakit kali ya. Iya, Karena aku harus merasa bersalah ya? menahan. Dia juga sih, karena aku harus menahan kayak aku bisa keluarin semuanya gitu. Oke, ini kita Pak Bos, ini kita lihat ada foto-foto Tiwi sebelum bercerai dan sesudah bercerai. Tapi Mbak Popi kalau melihat dari foto-foto yang tadi dengan Tiwi yang sekarang, Ini berubah. Jadi setelah melalui proses-proses tadi sempat pada saat perpisahan tuh tempat berantakan banget ya. Kayak mencari, kayak kesel, kayak marah, sama penampilan lebih seksi, kesel sih. Sekarang perhatiin, penampilannya lebih mix antara Coba lihat feminin dari dan samping. maskulin. Oke. Feminin dan maskulin, rambutnya lebih rapi, lebih tertata. Feminin dan maskulin ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa iya perempuan, oke saya perempuan, tapi I'm a tough woman gitu loh. Jadi kayak Dia artinya itu artinya siap go public gitu. siap ke publik dengan lebih matang. dan wanita yang kuat, tepuk tangan buat wanita-wanita kuat dong. Oke, sekarang aku mau nanya sama Mbak Popi nih. Tadi kita udah ngebahas sama Dewi Rezer, sama Tiwi juga gimana perceraiannya, gimana anak-anaknya dan hak asuh anak jatuh kepada siapa. Nah, sekarang itu kan lagi banyak sekali berita-berita di media sosial, di televisi, banyak sekali berita-berita viral, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perceraian orang tua. Akhirnya banyak anak-anak yang, ada juga anak yang bunuh diri karena orang tuanya bercerai. Kemudian ada ibu yang ngajakin anaknya bunuh diri juga dengan minum racun. Contoh-contoh seperti itu gitu. Ekstrim. Ini memang dampak negatif dari perceraian orang tua ya Mbak? Bisa berdampak senegatif itu? Iya, dampak negatif dari perceraian yang katakanlah tidak baik perceraiannya gitu loh. Saya mengatakan kenapa tidak baik karena ada juga yang baik perceraian. Jadi sebenarnya perceraian itu adalah berhentinya sebuah komitmen bersama disebut dengan perkawinan. Tapi perceraian itu membawa efek apabila anaknya menjadi masalah gitu loh. Jadi anak takut kehilangan ayah, takut kehilangan ibu, padahal dilarang secara psikologis anak
kamu mau milih ayah apa memilih ibu? Nggak boleh. Yeah, you can't say that. Nggak boleh. Jadi bolehnya adalah walaupun berpisah, Iya. tapi kamu tetap punya ayah, tetap punya Yeah, we're still ibu. your parents. Dan kami sangat mencintai kamu. Oh, oke. Nah, Jadi- itu untuk perkawinan yang berpisah. Oke. Ternyata perkawinan yang bertahan tapi ribut nih, itu dampaknya lebih besar dari perceraian. Efeknya. Exactly. Banget. Pak Bos bagi tips dong buat kita secara hukum nih ya. Ya. Kalau misalkan ada wanita dan pria atau pasangan suami istri bercerai, tipsnya gimana supaya mendapatkan hak asuh anak? Begini, hak asuh anak itu kan pada akhirnya yang menentukan putusan pengadilan. Oke. Disitulah mereka suka bertarung, Ya. pakai pengacara, pakai lobby. Ya. Jadi tipsnya adalah sebaiknya sebelum cerai itu Bikin open negotiation like her, ya kan, bicara baik-baik. Begini loh, ini anak tetap butuh orang tua. Ya, benar. Jadi lebih bagus kita mutual custodian, gitu kan. Jadi berdua gitu loh. Kasih pengertian. Karena kalau ini anak bertahun-tahun nggak lihat ibunya, seperti ada klien saya, anak ini yang sengsara. Kasih dia pengertian as a human being. Gitu Kasihan loh. anaknya, bukan. Tapi banyak laki-laki dalam pengalaman saya memang, terutama kalau wanitanya yang selingkuh atau justru itu dipakai untuk balas dendam. Ya. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Dewi Kak Popi udah datang ke Hotman Paris Show. Jangan bosan-bosan untuk pemirsa, jangan lupa terus saksikan Hotman Paris Show. Sampai jumpa. Kering air mataku mengingat tentangmu, tentang kita yang tak jodoh. Dulu pernah bermimpi saling memiliki, nyatanya pun tak kesampaian. Relakanlah masa itu, biarkanlah jadi masa lalu.